Iya sih, aku juga ada dengar sih beberapa tentang itu. Ada yang bisa jelasin nggak? Iya. Aku bisa jelasin. Coba Oke, jelasin. nah jadi gini guys, permasalahan Pulau Batu Putih ini adalah permasalahan di Pulau Laut Cina Selatan. Tapi permasalahannya nggak segampang itu. Jadi ada hal yang membuat rumit. Nah, aku jelasin ya, jelas ya dari Indonesia. Oke, jadi pada dasarnya sengketa ini melibatkan 3 wilayah kecil di Laut Cina Selatan. Pulau Batu Putih sebagai pulau pertama atau yang biasa disebut Pedra Branca. Yang kedua adalah Middle Rocks dan South Ledge. Pulau-pulau ini terletak di ujung timur Selat Malaka. Pada awalnya, Malaysia mengklaim kalau ketiganya milik Kesultanan Johor berdasarkan sejarahnya. Sementara Singapura mengklaim kedaulatan karena mereka telah mengelola mercusuar di Pulau Batu Putih tersebut sejak tahun 1851. Oh, jadi dasarnya ini tuh ada karena faktor sejarah sama administratif ya. Terus kenapa bisa sampai dibawa ke mahkamah internasional bukannya bisa diselesaikan secara bilateral saja? Betul, awalnya kan kedua negara ini berusaha menyelesaikan kesepakatan secara bilateral. Namun, mereka nggak berhasil mencapai kesepakatan. Terus pada akhirnya 2003, Mahkamah Malaysia dan Singapura itu sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan kedaulatan. Sebelumnya kan mereka juga melakukan perundingan, tapi itu selalu nggak bisa. Jadi masalah sengketa ini bukan hanya karena wilayah saja ya, tapi juga karena ada permasalahan administrasi. Tapi kan sudah ada mahkamah internasional. Jadi apa yang memutuskannya? Nah, iya, jadi ICJ ini yang memutuskan kedaulatan 3 wilayah tersebut. Jadi mereka tuh menilainya itu berdasarkan prinsip-prinsip, terutama tuh pengelolaan dan penguasaan wilayahnya aja. Jadi bukan cuma soal sejarah, tapi soal tindakan nyata yang dilakukan oleh masing-masing negara tersebut di wilayah sengketa itu. Terus keputusan ICJ-nya gimana? Apakah salah satu negara bisa mengklaim untuk keputusan itu? Oke, kalau gitu aku jelasin aja keputusan ICJ. Nah, ICJ itu keputusannya keluar pada tanggal, kalau nggak salah ya, 23 Mei 2008. Nah, dia keluarin 3 poin. Kan ada 3 pulau itu permasalahannya. Nah, permasalahan pertama itu Pulau Batu Putih kan. Oke, aku jelasin ya. Oke, jadi yang pertama adalah untuk Pulau Batu Putih. Pulau ini awalnya memang milik Kesultanan Johor, namun ICJ memutuskan bahwa kedaulatannya sudah beralih ke Singapura. Dasarnya adalah fakta bahwa Singapura mengelola mercusuar di Pulau Batu Putih sejak tahun 1851. Tanpa ada protes dari Malaysia selama lebih dari 100 tahun. Singapura telah menunjukkan bahwa mereka secara efektif mengelola pulau itu sebagai bagian dari wilayah mereka dan Malaysia tidak melakukan klaim selama itu, sehingga ICJ pun memutuskan bahwa kedaulatan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Poin kedua adalah Middle Rocks. Middle Rocks adalah 2 batu karang kecil yang terletak di dekat Pulau Batu Putih. ICJ memutuskan bahwa wilayah ini tetap milik Malaysia. Alasannya, walaupun Singapura mengklaimnya, ICJ tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Singapura memiliki hak atas Middle Rocks. ICJ juga mempertimbangkan sejarah pengelolaan dan kebijakan bilateral sebelumnya. Untuk yang pulau ketiga adalah South Ledge. Untuk South Ledge, ICJ menyatakan bahwa status kedaulatan wilayah ini tergantung pada perairan teritorial yang memilikinya. Masalahnya adalah perairan ini masih tumpang tindih antara Malaysia dan Singapura. Jadi, ICJ tidak memberikan keputusan tegas mengenai siapa yang berhak atas South Ledge. Mereka menyarankan agar kedua negara melanjutkan perundingan untuk menyelesaikan masalah batas maritim di area tersebut. Oh, jadi Pulau Batu Putih sekarang menjadi kepemilikan Singapura dan Pulau Middle Rocks menjadi kepemilikan Malaysia ya. Lalu bagaimana dengan Pulau South Ledge yang masih ada tumpang tindih itu? Nah, benar banget. Jadi South Ledge itu belum tetap atau belum jelas kedaulatannya. Jadi baik Malaysia maupun Singapura itu masih berunding untuk menetapkan batas maritim di sekitar wilayah tersebut. Mungkin bakal lebih banyak diskusi antara Malaysia dan Singapura. Aku penasaran deh. Jadi ICJ ini ngeluarin keputusan. Ada nggak ya hubungannya apa dampak bagi kedua negara ini, bagi negara Malaysia dan Singapura? Ada dong. Setelah keputusan itu kan, Singapura itu langsung membangun fasilitas di sana. Di situ fasilitasnya itu jadi kayak Lengkap juga ya. iya, mereka tuh kayak memperkuat gitu bahwa mereka tuh memang betul-betul di situ.
bisa tahu sih? Iya, soalnya kan aku lagi menyelesaikan kasus ini, kasus itu Oh, juga. tugas hukum internasional. Sama dong. Sama. Oh, iya sih. Nah, makanya aku juga belajar kemarin, jadi aku tahu nih, Middle Rocks kan dimenangkan sama Malaysia kan? Jadi Middle Rocks ini juga diperkuat untuk kedaulatan Malaysia. Jadi benar-benar kemarin aku nengok update terbaru juga, Malaysia sampai ke sana, sampai bangun beberapa kali fasilitas hanya untuk memperkenalkan istilahnya kedaulatannya lah ya, biar orang lain bisa tahu kan, dipasang bendera Malaysia banyak-banyak, biar orang tahu, oh ini punya Malaysia, udah dimenangkan Malaysia. Cuman ya, karena kita bahas satu lagi kan tadi ada Pulau Batu Putih sama Middle Rocks ya, satu lagi kan Salt Lake ya teman-teman. Nah yang Salt Lake ini masih memang abu-abu, dan dari ICG juga nggak ada keputusan pasti karena banyak dari kemaritimannya itu berbeda, jadi baru double gitu loh, jadi punya double ibarat kata. Jadi yes, sampai sekarang keputusan belum ada. Nah jadi kita sambil menunggu keputusan yang terbaik, bakal Berarti tetap Salt Lake aja yang belum. benar, bakal banyak berunding lagi dari dua negara itu. Kemungkinan besar ya pasti ada perjanjian-perjanjian yang lain lah. Kita sambil ikutin kasus. Wah, Walaupun pulau itu kecil, yes benar. tapi Malaysia sampai Singapura ini benar-benar mempertahankan banget ya. Nah itu negara yang bagus teman-teman. Nah negara yang benar-benar hanya untuk pulau yang gak ada penghuninya pun dia sampai segitunya. Nah mempertahankan itulah negara yang baik. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia pasti harus bisa lebih daripada itu ya gak sih? Kita kan cinta Indonesia, cinta merah putih. Pasti kita juga kalau misalkan ada sengketa pulau kita pertahanin. Benar. Jadi meskipun sudah ada keputusan Mahkamah Internasional yang mengatur kedaulatan, negara-negara ini masih harus menghadapi tantangan praktis dalam implementasinya kan? Nah, benar sekali. Meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, tapi tetap ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan seperti faktor geografis, ekonomi, maupun lingkungan. Misalnya lingkungan itu kayak wilayah perikanannya atau jalur untuk pelayarannya. Satu. Ini yang kemarin kita belajar sama Miss Fahmi itu kan. Jadi ini sengketa internasional itu bukan tentang hukum semata ya ternyata. Jadi itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti apa tadi yang udah aku bilang? Iya, tentang geografisnya dan lain-lainnya. Jadi ada nggak sih di keputusan ICJ ini faktor ya yang sengketa internasional ya? Oh iya ada yang aku baca ya, di situ yang aku cari-cari itu kan dari jurnal-jurnal itu pada tahun 2017 itu kan Malaysia sengaja mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali keputusan ICJ. Terus itu kan mereka tuh merasa ada bukti baru yang bisa membuat keputusan itu. Terus itu pada tahun 2018 itu kan mereka itu memutuskan untuk menarik. Terus itu menarik itu jadi kayak barang bukti gitu yang diajukan itu. Tapi itu ternyata tidak cukup untuk mengubah keputusan itu. Dan Mbak Denisa lengkap banget ya. Lengkap banget ya. Berarti kamu kerjain tugasnya benar-benar bisa. Ya, aku jadi ngerti banget. Jadi tugas dari Desami itu bukan sih? Iya, dari misalnya tentang ICJ gitu loh. Oh. Yang hukum internasional itu yang kita buat. Nah, jadi guys, kita udah belajar lumayan banyak itu. Jadi yang dari aku pelajari sih, memang ini pasti langkah yang penting, bener gak sih? Tapi kedua negara ini menunjukkan nih bahwa meskipun mereka berbeda pendapat, meskipun mereka berbeda kepentingan, memiliki kepentingan A dan kepentingan B, berlawanan sangat berlawanan teman-teman. Tapi mereka tetap sangat menghormati kedamaian, menghormati integritas. Jadi mereka tetap berlawanan dan fight secara hukum, fight secara moral. Jadi benar-benar ya rapi sih cara mainnya memang. Jadi belum nggak ada tuh apa sih kalau istilahnya ya, kita sorry to say ya guys ya, Indonesia sedikit demo sedikit nggak bener gak sih, tapi mereka benar-benar ya secara kepala dingin gitu loh. Nah jadi enak, makanya masalah ini seru. Benar-benar. Jadi dari kasus ini juga kita mengingatkan kalau sengketa dalam hukum internasional itu harus dilakukan secara damai. Benar. Jadi inilah gunanya dibentuk lembaga seperti ICJ Benar. untuk menstabilkan masalah-masalah yang ada di lingkungan ranah internasional. Jadi meskipun berbeda pendapat, hukum internasional ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau hukum internasional kan susah ya. Kan selama ini kita belajar hukum pidana, hukum perdata, ya kan sih. Tapi benar-benar ternyata ada satu yang kita anggap
bicara tentang ya, korelasi sebuah pulau, siapa yang punya, juga kedaulatannya siapa yang punya, wah itu benar-benar keren banget sih. Itu semua dihukum internasional ya. Berarti seru banget sih pembahasan kita ini, kayaknya cocok deh diskusi kita hari ini kalau dibawa presentasi. Iya. Benar juga ya. Benar. Pagi juga enak ya. Banyak banget buat kita bahas di kelas. Kan kalau udah internasional itu nggak ada habisnya kan. Nah, Luas ya, sangat luas ya. jadi gimana ini bakal kita bawa untuk Boleh. diskusi Luas kan? aja. Oke. Luas aja. Karena kita ini terpahamkan kan luas kita. Iya. Siap. Oke. Tiga. Nah, oke, teman-teman, kita belajar banyak banget ya hari ini ya. Nah, jadi aku izin jelasin sedikit ataupun banyak dari yaitu kesimpulan dari pembahasan kami hari ini. Ya, saya rasa topik ini topik yang sangat menyenangkan untuk dibahas, yaitu berkaitan dengan juga pulau bermasalah melalui hukum internasional yang bahkan masuk ke ICC, bahkan masuk ke Mahkamah Internasional yang sangat panjang masalahnya. Ada satu pulau yang bahkan sampai sekarang belum kita tahu itu punya siapa akhirnya. Nah, sangat penasaran teman-teman. Aku ingin jelasin dari awal. Nah, jadi konsepnya begini. Pulau Batu Putih adalah sebuah batu besar yang terletak sekitar 24 mil laut dari pesisir Johor, Malaysia. Di atasnya terdapat mercusuar Horsburgh yang dibangun oleh pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1951. Yang kedua adalah Middle Rocks, gugusan dua batu kecil yang terletak di sekitar 0,6 mil laut dari Pulau Batu Putih, jadi nggak jauh. Yang ketiga adalah Salt Ledge, sebuah batu yang hanya muncul saat air surut, terletak di dekat Middle Rocks. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung status dari Middle Rocks dan Salt Ledge, kedua pulau ini bisa disebut pulau, tetapi bisa juga tidak disebut pulau karena dia adalah karang yang timbul ya, atau karang yang tinggi. Jadi apalagi jika kita berbicara mengenai Salt Ledge, dia adalah karang yang menonjol ketika air surut, tapi ketika air pasang pulaunya menghilang karena terendam oleh pasangnya air laut. Dasar klaim kedua negara untuk klaim Malaysia pada awalnya adalah berdasarkan perjanjian Anglo-Dutch Treaty atau Traktat Anglo-Dutch pada tahun 1824. Pulau Batu Putih berada dalam wilayah Kesultanan Johor. Jadi keseluruhannya masuk Kesultanan Johor, teman-teman. Yang kedua adalah tidak ada bukti bahwa Malaysia pernah menyerahkan kedaulatan atas pulau tersebut. Middle Rocks dan Salt Ledge juga dianggap sebagai bagian dari perairan Malaysia. Nah, tepatnya ketiga pulau ini sangat cukup dekat dengan Pulau Bintan atau yang bisa kita sebut jika bagian atas Bintan ini Trikora, teman-teman. Nah, Trikora di Pulau Bintan bagian atasnya udah ada 3 pulau tersebut. Nah, untuk klaim Singapura itu apa? Singapura mengklaim bahwa Pulau Batu Putih adalah wilayah karena Inggris membangun dan mengoperasikan mercusuar di pulau tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini tuh ada mercusuar di Pulau Batu Putih. Nah, mercusuar ini pada awalnya udah dioperasikan oleh Inggris, kerajaan Inggris ketika penjajahan tanpa keberatan dari Kesultanan Johor. Nah, makanya Singapura mengklaim bahwa itu punya Johor. Nah, terus operasi administratifnya seperti pemilihan mercusuar dilakukan oleh Singapura selama lebih dari 1 abad tanpa protes sedikit pun dari Kesultanan Johor. Singapura juga mengklaim nih bahwa Middle Rocks dan Salt Ledge itu berada dalam area pengaruh Pulau Batu Putih. Jadi keseluruhannya punya Singapura, kata Singapura, teman-teman. Nah, berikutnya saya akan jelaskan mengenai proses dari awal dan sampai akhir. Nah, jadi kronologinya gimana? Pada 21 Desember 1979, pertikaian mengenai kedaulatan ke atas Batu Putih bermula saya bacakan dengan bahasa Malaysia juga, apabila Malaysia mengeluarkan peta yang menunjukkan batuan itu berada dalam kawasan perairan Malaysia. Nah, juga pada berikutnya pada 14 Februari 1980, peta itu tidak dipersetujui Singapura yang meminta ia diperbetulkan karena berpendapat batuan itu adalah miliknya. Nah, pada Februari 1993 dan Januari 1994, dua
negara tersebut berunding dan diadakan di Malaysia dan Singapura, namun gagal menyelesaikan isu tersebut. Nah, pada 24 Juli 2003 Malaysia dan Singapura merujuk pertikaian, membawa pertikaian ini ke Mahkamah Keadilan Antarbangsa atau yang kita biasa sebut ICJ. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan bahwa berdasarkan bukti dikemukakan dari dua negara tersebut, kedaulatan ke atas Batu Putih ini sudah berpindah kepada Singapura pada 1980. Bagaimanapun, ICJ memutuskan kedaulatan Batuan Tengah atau Middle Rocks masih hak mutlak Malaysia. Kemudian pada 5 Juli 2021, Singapura dilaporkan akan mula menambah tanah di sekitar Batu Putih atau Peda Branca ini atas alasan menambah baik kemudahan di situ, yaitu dia menambah tanah dan maksudnya mengoperasikan dan mengelola daerah tersebut. Kemudian MND Singapura mendakwa dan ia membolehkan kapal berlabuh selain menyediakan kemudahan logistik, sokongan pentadbiran dan komunikasi tambahan. Jadi teman-teman, pada 5 Juli 2021 udah ada gerakan dari Singapura bahwa dia udah mengoperasikan bahkan menempatkan untuk proses penambahan tanah, supaya alasannya adalah untuk memudahkan dalam logistik. Jadi kapal-kapal pun bisa berlabuh di Middle Rocks ini. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa Middle Rocks dimiliki oleh Singapura dan kemudian Pulau Batu Putih dimiliki oleh Singapura, Middle Rocks dimiliki oleh Malaysia, dan Southwest masih abu-abu. Tetapi jika saya mempelajari dan dari kelompok kami, kesimpulannya kami dapat adalah Southwest sih kemungkinan besar dimiliki dengan kondisi pengetahuan kita saat ini, kepemilikannya lebih besar pada Malaysia gitu teman-teman. Jadi ini kemarin pada tahun 2010-an dia akan mengangkat lagi kasus Pulau Batu Putih. Jadi sampai sekarang belum ada perdamaian yang secara signifikan bahwa Malaysia menerima kekalahan, tetapi sudah ada sedikit kemajuan dari awal tahun yang lalu. Nah, jadi teman-teman, aku udah jelasin dari awal sampai akhir. Nah, aku rasa semoga penjelasan aku dan teman-teman yang lain bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian paham gimana permasalahan awalnya sampai di penyelesaian akhirnya. Nah, ini adalah kedua negara berdamai dan gak ada tensi yang sangat tinggi, dan kita belajar suatu hal dari sini bahwa ternyata hukum internasional itu adalah hukum yang sangat luar biasa. Hukum internasional adalah hukum yang bekerja di ranah internasional, bukan hanya di domisili, tapi benar-benar luas yang sangat seru. Terima kasih teman-teman. See you.